tanggal 9 Juli 1888 itu terjadi perlawanan masyarakat Cilegon yang dibantu oleh masyarakat Banten umumnya, bahkan dari luar Banten juga ada yang berdatangan atau dari luar Cilegon berdatangan untuk bersama-sama dengan masyarakat Cilegon melawan kebengisan kebiadaban kolonial Belanda. Pada waktu itu Ki Wasit dengan Ki Akhia dan tokoh-tokoh lain perjuangan lainnya itu bergerak melawan Belanda. Para tokoh agama, para kiai, para petani itu melawan Belanda tidak menggunakan senjata meriam, pistol, atau senjata api, kecuali senjata seperti golok, pedang, tombak. Mereka menggunakan itu. Kenapa mereka itu, para tokoh atau orang tua-tua kita itu dulu melawan Belanda? Karena perlakuan kebiadaban itulah yang mengakibatkan para tokoh masyarakat Cilegon bangkit melawan kebiadaban Belanda itu. Andai kata Belanda itu berbuat baik kepada masyarakat Cilegon pada waktu itu, barangkali tidak akan melakukan perlawanan, tidak akan mengadakan pergerakan, karena kita tahu masyarakat kita Cilegon, leluhur kita itu memiliki persaudaraan, keagamaan, dan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi. Terlepas menang ataupun kalah pada pertempuran itu, tapi yang jelas itu membuktikan bahwa leluhur kita itu, nenek moyang kita itu tidak menyukai dijajah oleh siapapun. Dalam bentuk penjajahan apapun, kita tidak suka dengan penjajahan itu. Mereka bangkit itu karena merasa dihina dan terhina. Kemudian yang sangat menyedihkan setelah itu adalah setelah tanggal 9, tanggal 10 dan seterusnya itu, para tokoh, para kiai, para ustadz, para pemuka masyarakat itu ditangkap oleh Belanda dan dihukum buang. Ada yang dibuang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, ke Ambon, keluar pulau Jawa, itu jauh dari Cilegon. Nah, pada saat itu masyarakat Cilegon itu seakan-akan kehilangan, bagaikan anak ayam kehilangan induknya, hidup tanpa dibimbing, tanpa dibina oleh para tokoh, oleh para kiai, oleh para alim dan ulama. Hidup masyarakat Cilegon pada waktu itu tanpa pembinaan dan pengarahan dari para tokoh. Ini sangat mengenaskan. Nah, ini artinya begitu sangat amat kejamnya kaum penjajah pada masyarakat Cilegon itu ya. Maka dalam peringatan Geger Cilegon ini, saya sebagai presidium PMAG sekaligus juga sebagai masyarakat biasa, saya ini bukan anak keturunan pahlawan, bukan anak keturunan pejuang, tapi saya kebetulan sebagai masyarakat Cilegon yang orang tuanya asli dari Cilegon, nenek moyang saya orang Cilegon, ingin bersama-sama bangkit untuk membangun, mengisi kemerdekaan di Cilegon ini yang sekarang telah menjadi kota madya ini. Yuk kita sama-sama bangkit membangun Cilegon, bukan dengan mengangkat senjata, bukan dengan mengajak perang bertempur dengan para pendatang, bukan itu. Kita sama-sama membangun, bersama-sama duduk bareng, berbicara tentang masalah cara membangun, cara membina, cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Cilegon. Sekali lagi, saya sebagai presidium PMAG mengajak seluruh halayak masyarakat Cilegon, baik yang muda, generasi muda, remaja,
seluruhnya untuk sama-sama bangkit, baik yang sudah menjadi masyarakat Cilegon ataupun yang sudah sedang akan ingin menjadi masyarakat Cilegon. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan peringatan 134 ini akan peristiwa GR Cilegon ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup ini, mari kita sama-sama berdoa untuk para leluhur, para pejuang kita. Mudah-mudahan mereka itu diampuni segala kesalahannya, dan mudah-mudahan mereka itu didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang layak sebagaimana janjinya Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Mereka itu mudah-mudahan tetap hidup dan dihidupkan oleh Allah dan dapat membangkitkan perjuangannya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.